Salam Patunggilan. Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, marilah hari ini bersama kita membangun ibadah keluarga di rumah kita masing-masing dengan kita mengambil saat teduh. Kita syukuri, kita nikmati indahnya saat yang teduh. Kidung Jemaat 454 bait pertama. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama kita membangun ibadah keluarga saat ini dengan mengaku percaya bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa yang mencipta langit dan bumi serta segala isinya, yang senantiasa memelihara pekerjaan tangannya, serta yang kekal kasih setianya. Salam damai dan sejahtera Tuhan Allah dalam Tuhan Yesus beserta saudara sekalian. Amin. Mari bersama kita memuji, memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita. Kami puji dengan riang. Kidung Jemaat nomor 3, kita nyanyikan bait pertama dan ketiga.
Sebelum bersama kita membaca dan merenungkan kesaksian firman Tuhan saat ini, mari bersama kita berdoa melalui kutipan buku Selamat Berteduh. Mari kita berdoa. Kristus, sabdamu adalah cahaya, kami percaya. Sabdamu abadi, kami akui. Jangan gelap menguasai kami. Nyalakanlah cahaya yang tak padam lagi. Biarlah kami sambut cahaya abadi. Sabdamu cahaya abadi. Sabdamu Kristus ilahi. Kami percaya dan akui. Amin. Bacaan Alkitab kita pada saat ini terambil dari surat Efesus. Surat Efesus pasal 5. Surat Efesus pasal 5 ayat 6 sampai 21. Sebelum bersama kita membaca dan merenungkannya, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 396 bait yang pertama. Yesus segala galanya. Efesus 5 ayat 6 sampai 21 yang demikian. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang, itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal,
tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Demikianlah kesaksian sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang sedia untuk mendengar, merenungkan, dan terlebih yang berusaha untuk melakukannya dalam hidup sehari-hari. Amin. Salam Patunggilan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, Gereja Kristen Jawi Wetan yang menaungi kita bersama tersebar di seluruh bumi Jawa Timur. Ada yang di kota, tetapi tidak sedikit yang ada di desa-desa. Demikian halnya dengan kita sebagai warga jemaatnya. Ada yang tinggal di perkotaan, daerah urban, tetapi juga ada yang di pedesaan. Terang dan gelap. Nyatanya tidak sama dalam perspektif kota dan desa. Di desa mengalami hidup dalam kegelapan. Contohnya ketika terjadi yang namanya pemadaman, mati listrik, begitu ya. Yang biasanya diikuti dengan air dan lain sebagainya ikut mati. Sering terjadi. Bahkan tidak hanya 1 atau 2 jam. 1 minggu pun pernah ada yang mengalami. Mungkin berbeda dengan saudara-saudara yang ada di kota. Mati setengah jam saja sudah kebingungan. Karena memang kebutuhan berbeda. Kalau ditanya kemudian, bagaimana rasanya? Monggo, bisa ditanyakan ke saudara-saudara. Bagaimana rasanya 1 minggu dalam kegelapan? Atau Nawi Kerso, monggo dicoba sesekali. Ikut merasakan. Tolan ke rumah saudara-saudara yang ada di pedesaan. Dan delalah waktunya mati listrik. Bagaimana rasanya? Mungkin bagi sebagian besar saudara, terlebih yang tidak terbiasa akan sangat tersiksa. Gelap dalam hidup sehari-hari, nyatanya sungguh mengganggu aktivitas. Jangankan untuk bekerja. Ketika kegelapan itu melanda, bahkan untuk berjalan dan mengambil sesuatu saja, mungkin itu butuh perjuangan yang ekstra. Secara lahiriah, Bapak, Ibu, dan Saudara, dari pengalaman kegelapan, pemadaman listrik itu, kita bisa mendapati bahwa tidak ada yang suka dengan gelap. Semuanya terganggu. Terbatas aktivitasnya. Tetapi ternyata ada juga gelap yang disukai. Itulah yang digambarkan oleh Rasul Paulus dalam bacaan kita saat ini. Kegelapan yang membuat laku buruk, pikiran kotor, tindakan yang tidak terpuji menjadi tidak kelihatan.
menjadi tertutupi. Gelap mata, gelap hati, gelap jiwa. Dalam kegelapan yang demikian, banyak orang yang mengira dan berpikir bahwa tidak ada yang tahu hal-hal buruk yang dilakukannya. Enggak apa-apa, toh enggak ada yang tahu. Enggak apa-apa, wong ini kita lakukan dengan sembunyi-sembunyi. Kira-kira begitu. Asal saya mendapatkan apa yang saya mau, dengan cara apapun, yang penting tidak ada yang tahu. Nyatanya itulah gambaran manusiawi kita. Manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Tetapi, bagi panjenengan dan saya, bagi kita yang sudah mengaku percaya, Rasul Paulus mengingatkan, itu adalah diri kita yang dulu. Itu adalah sesuatu yang lampau, yang harusnya sudah kita lewati, sudah kita lalui. Karena itu, dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, yang kemudian sampai dengan hari ini sampai kepada kita semua, Rasul Paulus mengingatkan, bagaimanapun juga hidup ini adalah pilihan. Dalam penekanan bahwa itu adalah masa lampau kita, tapi di sisi lain tetap ada pilihan bagi kita. Kita memilih berkubang dalam gelap atau hidup dalam terang. Seperti dalam ayat nats kita hari ini. Di ayat yang ke-8 yang demikian. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Seperti halnya nyanyian pujian yang kita nyanyikan sebelum bersama merenungkan bacaan hari ini. Yesus mentari hidup kita. Lalu panjenengan dan saya ini apa? Kita adalah makhluk-makhluk yang diterangi. Yang diharapkan juga bisa memancarkan terang itu. Memantulkan terang itu dalam hidup kita hari demi hari. Tapi mungkin kemudian sisi manusiawi kita mengatakan, kalau kita dalam terang, yang sungguh-sungguh terang, hati kecil kita mungkin berkata, wah lak malih ketok kabeh kelakuanku. Namun, bagi orang-orang percaya, harusnya hal itu tidak mengapa. Karena nyatanya, apapun yang bisa dilihat, itu baik adanya. Seperti halnya kesaksian Rasul Paulus. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Jadi tidak masalah ketika ada yang melihat. Toh yang terlihat baik-baik saja. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itulah ideal. Itu adalah kesempurnaan yang perlu kita perjuangkan. Karena nyatanya, terang itu tidak menghapuskan kegelapan. Terang itu membuat yang tadinya gelap menjadi nampak. Namun terang itu perlu dijaga. Karena ketika kita membiarkan terang itu redup, atau kita menjauh dari sang terang itu, maka konsekuensinya adalah kegelapan itu akan kembali membayangi, merusak kehidupan. Dalam surat Efesus saat ini, Paulus menunjukkan contoh-contoh yang sederhana, tetapi jelas dan gamblang. Seperti yang kita baca di dalam bacaan kita hari ini.
Dan saya percaya masing-masing kita sejak kecil sudah dididik untuk memahami mana yang baik dan benar, mana yang salah. Maka saat ini Bapak, Ibu, dan Saudara, tantangannya adalah kita siap dan mau atau tidak. Karena jika tentang mampu, Tuhan yang akan memampukannya. Karena terangnya yang akan menuntun kita bersama, menunjukkan jalan kepada kita semua. Mari kita memulai dari diri sendiri. Dengan berbagai hal yang mampu kita lakukan. Seperti yang disaksikan dalam bulan kesaksian dan pelayanan yang baru kita tutup minggu yang lalu. Tetapi saya percaya itu meninggalkan pesan yang begitu dalam bagi kita. Melalui kesaksian, dongeng dan cerita. Di dalam video-video yang menginspirasi kita. Nyatanya, hidup dalam terang itu tidak hanya tentang sesuatu yang tinggi di angan-angan. Tetapi sesuatu yang nyata, yang bisa kita lakukan. Melalui sampah, melalui kemampuan kita, melalui paseduluran, melalui setiap pelayanan di rumah, di masyarakat, di gereja. Ada banyak hal. Tetapi kembali lagi pada kita masing-masing. Panjenengan dan saya. Siap dan maukah kita untuk berjalan di dalam terangnya. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Karenanya Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, mari bersama saat ini kita menghaturkan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Bersama-sama kita himpun persembahan dan menyanyikan Kidung Jemaat 298, bait 1 dan 4. Selama bumi didiami. Bersama-sama kita menaikkan syafaat. Kristus, saat ini bersama-sama kami menghadap dalam syukur dan memohon. Kiranya kasih dan kekuatan Tuhan menaungi menyertai kami. Kesaksian firman yang kami baca dan kami renungkan hari ini. Kiranya sungguh menjadi didikan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, bahwa Engkau mengingatkan kami
dalam hidup ini harusnya tidak kami jalani sesuai ingin kami, melainkan senantiasa berupaya untuk melakukannya dalam terang ilahi. Dan kami haturkan untuk memuliakan Engkau saja. Ya Bapa, kuatkanlah kami di tengah berbagai keadaan yang menghimpit. Kebutuhan ekonomi, kesulitan, permasalahan, atau keadaan sawah ladang yang mengkhawatirkan. Juga pertumbuhan anak-anak. Di masa dan zaman yang sungguh kami tidak kenal. Kiranya Tuhan sendiri yang menguatkan dan menuntun. Tuhan yang menolong. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu ya Bapa. Gereja-Mu di seluruh dunia. Pakailah kami, tuntunlah kami untuk dapat melakukan tugas panggilan. Mewartakan cinta kasih Tuhan, menjadi rekan sekerja Tuhan untuk mewujudkan tanda-tanda kerajaan Allah di dunia ini. Para hamba-Mu, para pelayan Tuhan yang ada, baik di jemaat-jemaat, di majelis daerah, di majelis agung, kiranya Tuhan pakai sebagai sarana Tuhan untuk menerangi jalan hidup umat-Mu. Dan terangilah para hamba-Mu dengan kasih dan rahmat-Mu, sehingga sungguh pelayanan kami berkenan kepadamu. Kami juga menghaturkan ungkapan syukur kami yang bersama-sama kami himpun. Kami menghaturkannya dengan sukacita dan sukarela, karena kami menyadari berkat Tuhan begitu luar biasa. Karenanya kiranya dalam perkenan Tuhan, persembahan kami ini dapat menjadi jalan agar karya Tuhan terwujud. Kehendak Tuhan membumi melalui gereja-gereja Tuhan, khususnya gereja Kristen Jawi Wetan. Kami juga menaikkan doa, memohonkan penyertaan Tuhan untuk gereja kami, khususnya dalam mempersiapkan diri memasuki sidang Majelis Agung yang ke-119 tahun ini, tepatnya di tanggal 7 sampai 13 Juli. Kiranya hikmat pengasihan Tuhan menaungi kami semua, terlebih saudara-saudara kami yang menjadi bagian dalam persidangan. Sehingga apa yang kami hayati, apa yang kami percaya, bahwa persidangan adalah sarana kami mencari kehendak-Mu, sungguh dapat terwujud nyata. Kiranya kehendak Tuhan sajalah yang terjadi. Hikmat Tuhan menaungi, sehingga setiap proses dapat dijalani dengan baik dan terlebih membuahkan hasil yang membangun dan menghidupkan gereja kami. Kami juga berdoa untuk bangsa, negara, dan pemerintah kami. Di tengah berita kenaikan angka COVID, bencana yang terjadi di berbagai tempat, kerusakan alam, berbagai pergolakan, sentimen agama, dan banyak hal yang harus dihadapi negara kami. Tuhan, kami berserah, kami memohon. Kiranya Tuhan sendirilah yang menuntun para pemimpin bangsa kami, sehingga melalui mereka negara kami ini dapat menuju kesejahteraan, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami juga berdoa untuk setiap keluarga dalam pekerjaan, pendidikan anak-anak, muda-mudimu yang mencari pekerjaan, ataupun juga yang merindukan pasangan hidup. Kami percaya Tuhan yang melihat, Tuhan yang menolong dan memampukan. Inilah Tuhan doa kami, inilah permohonan kami,
yang seutuhnya kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Dengan bersama-sama kami menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, undulah dari ibadah ini dengan membawa sukacita dalam hati. Arahkanlah hidup pada Tuhan, percayalah bahwa nyala kasih-Nya senantiasa menyertai. Dan muliakanlah namanya melalui segala tindakan hidup yang dikenan. Seperti halnya pesan Kidung Jemaat 424, bait yang pertama, Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Saat ini arahkanlah hatimu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Kasih Tuhan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menaungi memberkati saudara sekalian, kini dan selamanya. Amin.